Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 591. Chen Feng akhirnya memilih pergi tanpa bertanya lagi. Karena jelas bahwa Jinguji Yongye berada di ambang kompromi, dan dia mungkin tidak akan mengatakan apapun tidak peduli seberapa keras dia mendorong. Yang paling penting adalah Jinguji Yongye mungkin tidak mengetahui inti masalahnya, tapi dia hanya tidak ingin dia menyentuh orang-orang berpangkat tinggi itu. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menyelidiki hal-hal seperti insiden darah surgawi, pertemuan 7 orang, dan menggantikan dewa dengan pergi ke Yanjing. Bagaimanapun, itulah inti kejadiannya. Meski aku pergi, nafas yang kutahan di hatiku sungguh tidak lancar. Sebelum meninggalkan tempat latihan, tinju Chen Feng membentur pilar tua di tempat latihan yang dipegang oleh seorang pria. Pilar-pilar yang telah berdiri tegak selama lebih dari 100 tahun hancur berkeping-keping. Balok atap yang ditopang oleh pilar runtuh, membuat takut beberapa penjaga Shenzong. Setelah pukulan ini, energi Chen Feng menjadi lebih lancar, dan dia dan Liu Jingbai meninggalkan Shenzong bersama. Berdiri di lantai 2, menyaksikan sosok Chen Feng pergi, Jinguji Yongye merasa sangat bersalah dan berkata dengan lembut, "Maaf, orang gila." Gong Yu Qianlei menyaksikan Chen Feng dengan tenang dan meninggalkan Shenzong tanpa ekspresi berlebihan. Setelah itu, Chen Feng dan Liu Jingbai datang ke kedutaan. Saya telah menghubungi Qiao An sebelumnya dan meminta seseorang dari kedutaan datang untuk membelikannya tiket langsung dari Tokyo ke Qinxi di malam hari dan menjalani semua prosedur keberangkatan. Masih ada 1 sore tersisa, dan Chen Feng serta Liu Jingbai tiba di lautan bunga merah menyala dengan abu Kirigaku Zaisu. Saat pertama kali melihat bunga api merah, Chen Feng terpesona oleh pemandangan indah di depannya. Tanah dipenuhi bunga api merah, satu demi satu, dan padam. Angin bertiup, semburan wangi, seperti gelombang merah, beriak ke seluruh dunia. Liu Jingbai menguburkan abu Kirigaku Zaisu di depan kabin, membiarkan Kirigaku Zaisu menjaga pintu rumahnya selamanya. Setelah menangani masalah Kirigaku Zaisu, Liu Jingbai dan Chen Crazy bergegas ke bandara tanpa henti. Penerbangannya pukul 10.30 malam, dibutuhkan sekitar 4,5 jam untuk terbang langsung dari Tokyo ke Qinxi. Diperkirakan pukul 3 pagi keesokan harinya kami mendarat di Qinxi. Tapi untungnya, meski terlambat, ini sudah kelas 1. Tidur siang saja dan Anda akan sampai di sana. Perjalanan berjalan lancar dan pesawat mendarat hampir tepat waktu pada pukul 3. Keduanya terbangun dari tidurnya dan turun dari pesawat. Liu Jingbai menarik lengan Chen Feng keluar dari bandara dengan bingung. Setelah memastikan hubungannya dengan Chen Feng, dia secara alami memegang lengan Chen Feng saat berjalan. Meskipun dia tinggi dan sedikit tidak terkoordinasi, dia tetap terlihat seperti burung kecil. Saat ini, seharusnya tidak ada yang menjemput kita. Ayo naik taksi kembali. Pada titik ini, ketika orang-orang sedang tidur, Chen Feng terlihat sangat energik. Jika belum terlambat, dia benar-benar ingin mencari tempat makan, semangkuk mie goreng asli. Kali ini, dia tidak menelepon siapapun untuk menjemputnya. Sudah larut dan aku tidak ingin mengganggu siapapun. Tidak apa-apa. Aku menelepon ayah dan memberitahunya bahwa seseorang akan menjemput kita. Dia akan pergi ke rumahku hari ini dan tinggal sekamar denganku. Liu Jingbai berkata, dengan rona malu di wajahnya. Chen Feng segera bercanda, "Jingbai, lukaku sepertinya tidak memungkinkan kita untuk tidur bersama." Liu Jingbai semakin tersipu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk tidur bersama, aku hanya ingin untuk tidur bersama. Tentu saja, ini juga demi kebaikan kalian sendiri. Kalau luka kalian sakit, aku sebagai dokter gratis bisa membantumu mengatasinya kapan saja. Sepertinya bukan hanya malam ini saja, aku harus menginap bersama kamu sampai lukaku sembuh. Ayo hidup bersama." Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak bisa menahan hujan dan embun, jadi dia hanya bisa memanjakan satu orang. Mereka masih satu-satunya yang saling mencintai, berbaring bersama dan tidak melakukan apapun. Itu bagus. Liu Jingbai sangat senang sampai dia hampir lepas landas. Saat keduanya mengobrol dan tertawa, mereka kebetulan berjalan menuju lobi bandara. Karena sudah terlambat, tidak banyak orang di ruang tunggu yang menjemput kami. Namun, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berkumpul dalam formasi besar, yang terlihat sangat mendadak. "Kakak." Ketika dia melihat 2 orang keluar, seorang anak laki-laki berkacamata melambai kepada Liu Jingbai dalam kelompok. "Liu Jingbai,
yang tenggelam dalam kebahagiaan, melihat cahaya kebahagiaan menghilang dalam sekejap setelah melihat sekelompok besar orang. Ayah ada di sini, membawa Liu Qingqi bersamanya. Selain ayah, ada juga Qiao An dan Li Tongsu. Ini adalah kelompok penyambutan laki-laki, dan kelompok penyambutan perempuan. Zhang Xinyan dan Ruan Qingqiu juga datang, dan bahkan Wang Xinyao yang eksentrik berdiri di sana sambil menguap lagi dan lagi. Paman. Wang Xinyao, yang belum bangun, mengenakan seragam sekolah dan matanya setengah tertutup di kepalanya. Setelah melihat Chen Feng, dia tiba-tiba menjadi energi, menjulurkan leher panjangnya, dan melambai ke Chen Feng. Ruan Qingqiu masih mengenakan congsam merah yang elegan, dan matanya yang lembut penuh kasih sayang dan kepuasan saat dia melihat Chen Feng. Rajanya telah kembali. Dan untuk pertama kalinya, dia semakin merasakan perasaan merindukan seorang pria setelah berada jauh darinya hanya beberapa hari. Meskipun dia dan Wang Xinyao berada di bawah satu atap, Zhang Xinyan berpakaian indah. Rok biru ungu, stocking hitam, dan sepasang sepatu hak tinggi kristal. Wajahnya yang halus dan tubuhnya yang sangat seksi, dipadukan dengan rambut panjangnya yang bergelombang, memberinya sedikit temperamen dewasa seorang wanita. Dia memandang Liu Jingbai yang memegang lengan Chen Feng, dan segera merasa sedikit cemburu. Saya juga tiba-tiba mengerti bahwa orang sialan ini, Chen Feng, telah menjatuhkan Liu Jingbai. Namun meski begitu, sudah lama tidak ada banyak permusuhan terhadap Liu Jingbai. Lagi pula, posisi Liu Jingbai di hati Chen Feng telah diakui belum lama ini. Orang gila yang bau, berkah macam apa yang kamu miliki di kehidupan terakhirmu? Begitu banyak wanita yang bersedia mengikutimu di kehidupan ini. Dia bergumam dengan ekspresi kebencian di wajahnya, tetapi dia masih tanpa sadar mengikuti langkah Wang Xinyao dan berjalan maju. Qingqi, benar, dia datang menjemput kakak di tengah malam. Liu Jingbai membelai kepala Liu Qingqi, dan kemudian berbisik di telinga Liu Qingqi, Qingqi, ketika kamu melihat Chen Feng di masa depan, aku akan melakukannya, panggil dia kakak ipar. Selamat, saudari, aku mengerti. Liu Qingqi tersenyum, mengangkat matanya dengan jari telunjuk tangan kanannya, dan kemudian memberi Liu Jingbai tos. Chen Feng mengabaikan niat orang-orang itu, datang langsung ke Wang Xinyao, dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar idiot, kamu bisa datang menjemput pamanmu pada jam 3 tengah malam. Aku sangat tersentuh. Gadis-gadis, kamu di sini juga. Setelah memeluk Wang Xinyao, Chen Feng berkata kepada Zhang Xinyan sambil tersenyum. Zhang Xinyan segera memutar matanya dan berkata, Cih, aku tidak mau datang. Aku khawatir jika kamu tidak berpura-pura punya uang, kamu tidak akan mampu membayar ongkos dan tidak bisa pulang. Wang Xinyao dengan cepat membeberkannya dan berkata, bibiku berbohong. Untuk menjemput pamanku, bibiku menghabiskan malam itu dengan tidak tidur. Dia terus merias wajah dan mengganti pakaiannya 3 kali. Bibiku menjadi gila memikirkan pamanku akhir-akhir ini. Katakan lagi dan lihat apakah aku tidak merobek mulutmu. Perlindungan paman. Aku mau kemana? Zhang Xinyan tiba-tiba tersipu dan mulai mengejar Wang Xinyao. Suasananya harmonis dan penuh tawa. Di tengah kebisingan, Chen Feng dan Ruan Qingqiu saling memandang dengan tenang. Keduanya tidak banyak bicara, Chen Feng hanya tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat itu, hati Ruan Qingqiu tiba-tiba menjadi sangat puas. Bab 592. Beberapa pria dewasa duduk di dalam mobil van bisnis. Mobil ini milik keluarga Liu, meski terlihat biasa saja dari luar, namun tingkat kemewahan di dalamnya sungguh mengejutkan. Kursi kulit, lampu yang menyilaukan, minuman, dan meja kecil. Ini seperti ruang konferensi kecil. Penyerapan guncangan mobil juga sangat baik, hampir tidak ada rasa bergelombang saat berkendara di sepanjang jalan. Qiao An merasa sangat bahagia sekarang. Chen Feng menyelesaikan misi tingkat S ini melawan rintangan dan menyelamatkan 5 bos yang dipenjara dengan selamat. Dapat dikatakan bahwa kali ini Chen Feng telah memberikan kontribusi lagi pada kompleks No. 6 mereka. Dia berkata, Chen gila, kami para pria dewasa telah menunggumu di bandara selama lebih dari setengah jam. Setelah kamu keluar, kamu hanya melihat wanitamu dan tidak melihat kami sama sekali. Sungguh menyedihkan. Sekarang mobil ada begitu banyak orang di sini sehingga tidak pantas untuk menyebutkan misinya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia hanya membuat lelucon tentang Chen gila. Liu Jianyun dan Li Tongzu juga tertawa, sejujurnya, Chen Feng lebih tertarik pada seks daripada teman. Dan itu sangat jelas. Liu Qingqi menyesuaikan kacamatanya dan berkata, aku sangat iri pada kakak iparku.
Ada begitu banyak wanita cantik yang datang menjemputnya di bandara. Jika itu aku juga akan memperhatikan wanita cantik itu dan mengabaikan orang tua yang membosankan. Chen Feng segera membalikkan badan ketika Liu Qingqi berteriak, kakak ipar. Dia hendak membantah Liu Qingqi, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa gelar ini sepertinya benar. Jadi, dia mengikuti teladan Liu Jingbai, membelai kepala Liu Qingqi, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Liu, kita masih memahami satu sama lain. Di masa depan, jika hubungan kita menjadi lebih dekat, maka saya akan menjagamu. Jika kamu masih sama seperti sebelumnya, pamerkan gengsi kerenmu untuk menindas orang lain, maafkan aku akan memberimu kelas pendidikan sendirian. Liu Qingqi tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya, dan tiba-tiba teringat hari dia dipukuli oleh Chen Feng di ruang biliar. Sedih sekali hingga dia langsung memutar matanya dengan marah. Apa ini? Anda telah menemukan diri Anda sebagai dewa petir, dan Anda tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Mendengar Liu Qingqi memanggil saudara ipar Chen Feng, emosi Liu Jianyun campur aduk. Teman baik, saya telah menjadi ayah mertua dari Chen Gila. Ini seperti mimpi. Namun, hasil ini sungguh merupakan berkah yang beragam. Untungnya, keluarga Liu lepas landas untuk kedua kalinya karena Chen Feng. Promosinya di paruh kedua tahun ini hampir selesai. Yang mengkhawatirkan adalah dengan orang seperti Chen Feng, dia tidak akan pernah bisa memanfaatkan otoritas ayah mertuanya dalam hidup ini. Li Tongzu duduk di depan dan berkata dengan bercanda, orang gila, kamu bahkan tidak memberitahu kami kapan kamu kembali. Jika Tuan Kiao tidak memberitahu kami tidak akan tahu, dan kami tidak akan tahu dapat membantu Anda. Chen Feng sangat santai. Berkata, tidak masalah, ini tengah malam, mungkin Anda semua berbaring di kasur yang lembut, dan saya tidak tega mengganggu mimpi indah Anda. Segera setelah kata-kata ini keluar, terdengar lagi tawa. Para lelaki berada di dalam mobil, beberapa wanita tentu saja naik mobil lain. Mobil ini adalah Mercedes-Benz yang baru saja dibeli oleh Ruan Qingqiu belum lama ini, dan dia akan memberikannya kepada Chen Feng. Hari ini dia kebetulan menjemput Chen Feng. Sekarang, Chen Feng tidak mengerti, tapi dia mendapatkan saingan cinta barunya Liu Jingbai. Ada juga Zhang Xinyan dan Wang Xinyao yang naik taksi di tengah malam. Wang Xinyao menciutkan lehernya, matanya berputar-putar. Teman baik, suasana hening di antara ketiga wanita itu membuatnya tak berani melampiaskan amarahnya dengan keras. Aneh juga, logikanya ketiga orang ini sudah saling kenal sejak lama, karena kejadian Chen Feng mereka berteman dekat dan sudah seperti saudara. Tapi hari ini, kenapa percikan balas dendam ini tiba-tiba muncul? Usianya masih muda, belum paham, belum mau ikut, suasananya seram banget. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, aku akan menjadi seperti kalian berdua. Aku juga wanita kakak Chen. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku adalah administrator harem kakak Chen. Jadi, jika terjadi sesuatu di masa depan, mari kita diskusikan lebih banyak dan cobalah untuk tidak menimbulkan masalah bagi saudara Chen. Jika ada perselisihan, biarkan aku yang mengambil keputusan. Singkatnya, kita bertiga harus bekerja sama. Siapapun yang ingin terlibat di masa depan harus melakukan itu untuk kakak Chen, sangat ketat. Liu Jingbai menyilangkan tangan dan menyilangkan dadanya, tampak seperti kakak perempuan, dan berbicara lebih dulu. Kecuali di depan Chen Feng, dia selalu menjadi wanita yang kuat. Kali ini dia menjalin hubungan dengan Chen Feng, yang memberinya modal untuk berbicara. Demi masa depan Chen Feng dan keharmonisan antar wanita, dia merasa memiliki kewajiban dan kemampuan untuk menangani urusan harem Chen Feng dengan baik. Ruan Qingqiu mengemudikan mobil dan hanya tersenyum. Baginya, semua ini tidak penting. Selama Chen Feng memilikinya di dalam hatinya, itu sudah cukup. Tanpa perkelahian, tanpa perebutan, tanpa pertengkaran, tanpa keributan, inilah sikapnya sebagai wanita gila. Namun, Zhang Xinyan terengah-engah. Dia ingat bahwa sebelum Liu Jingbai menjadi wanita Crazy Chen, dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Pada hari mereka makan hotpot, dia bahkan pergi ke dapur untuk membantunya dan sangat sopan padanya. Sekarang saya baru saja menjalin hubungan dengan Chen Feng, dia tiba-tiba datang untuk mencuri kepemimpinan, sungguh menjengkelkan. Meskipun dia sangat marah, dia tertekan oleh momentum Liu Jingbai. Dia tidak berani membantah terlalu banyak dan hanya berkata, saya hanya mendengarkan orang gila. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan menyesal menyebut dirinya pengecut. Tentu saja, begitu kata-kata ini diucapkan, pada dasarnya itu adalah sebuah kompromi. Wang Xinyao menghela nafas dengan jijik, sepertinya dia membenci besi.
Guru Zhang sangat sombong, sangat sombong. Liu Jingbai sangat puas dengan hasil ini. Dia menekankan, ngomong-ngomong, saudara Chen terluka parah di negara Jepang. Luka di dadanya hampir membunuhnya, dan lukanya tidak sembuh sama sekali, jadi saudara Chen kembali. Demi keselamatan saudara Chen tidak akan kembali ke komunitas Linyai akhir-akhir ini. Jika dia tinggal di rumah saya bisa menjaganya kapan saja. Mendengar bahwa Chen Feng terluka parah, tanpa sadar Ruan Qingqiu panik dan tanpa sengaja menginjak rem. Namun dia segera menarik emosinya karena saat dia melihat Chen Feng barusan, dia tidak menyadari kondisi lemah Chen Feng. Chen Feng adalah pria baja, dia yakin akan hal ini. Pikiran cemburu Zhang Xinyan menghilang, dan Zhang Xinyan bertanya dengan cemas, apakah orang gila itu baik-baik saja? Biarkan dia kembali ke komunitas Linyai. Saya dapat mengambil cuti untuk merawatnya. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Ambil merawatnya. Apakah kamu seorang dokter? Liu Jingbai berkata dengan sangat tegas, lagi pula, dia adalah seorang pasien dan membutuhkan nutrisi. Bagaimana kamu memberinya nutrisi? Mie instan. Meskipun aku memegang dua kepalan tangan berwarna merah muda, dia tampak tidak yakin. Namun yang jelas, Zhang Xinyan telah dikalahkan sepenuhnya. Ya, Liu Jingbai adalah seorang dokter dan bisa memasak, jadi dia sangat baik dalam merawat Chen Feng. Saat ini, dia benar-benar merasa dirinya sangat tidak berguna. Hei, sepertinya aku tidak akan bisa bertemu pamanku untuk sementara waktu lagi. Wang Xinyao menghela nafas dan melihat keluar jendela. Kemampuan bibinya untuk mencuri laki-laki sangat lemah. Kembalilah dan salin kata-katanya 10 kali untukku. Zhang Xinyan sangat marah sehingga dia mengarahkan semua kemarahannya pada Wang Xinyao. Wang Xinyao yang malang diam-diam menamparkan wajahnya. Bab 593. Kedua mobil melaju menuju rumah keluarga Liu. Meski sudah pukul 4, rumah keluarga Liu masih terang benderang. Gedung berwarna putih yang diterangi lampu dan cahaya bulan memiliki konsepsi artistik yang unik. Kami datang. Di halaman, dua lelaki tua sedang duduk di sana sambil minum teh. Melihat mobil itu masuk, salah satu lelaki tua itu berdiri sambil tersenyum. Orang tua yang berdiri tidak lain adalah kepala keluarga Liu, Liu Fengnian. Orang tua dengan wajah serius dan senyuman serius tidak lain adalah Li Quan. Begitu Chen Feng keluar dari mobil, dia tersenyum pada kedua orang tua itu dan berkata, menurutmu apa yang kamu lakukan? Kamu sudah sangat tua dan masih duduk di halaman tanpa tidur di tengah malam. Kamu sedang menyedot esensi bulan. Apakah kamu membudidayakan makhluk abadi di sini? Sejujurnya, dia cukup tersentuh dengan sambutan dari kedua lelaki tua itu. Kamu bajingan, kami dengan baik hati menunggumu, tetapi kamu mengatakan bahwa kami sedang mengembangkan yang abadi. Karena dalam kata-kata Qinzi, mengolah yang abadi terdengar seperti kutukan, memalukan leluhurmu. Liu Fengnian sangat marah sehingga dia tersedak oleh angin dingin di paru-parunya. Chen Feng buru-buru melangkah maju untuk mendukung lelaki tua itu, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya sedang berbicara tentang kultivator yang menjadi abadi, bukan penghinaan untuk mempermalukan leluhur Anda. Percakapan antara keduanya membuat Li Quan, yang wajahnya merah dan tanpa ekspresi, mereka semua tertawa. Liu Fengnian terdiam beberapa saat, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicara lagi. Saya membiarkan dapur tetap terbuka dan memasak meja hidangan. Ngomong-ngomong, saya juga membuat mie minyak untuk menangkap angin untukmu. Mendengar minyak, mata Chen Feng berbinar saat dia memercikkannya ke wajahnya, dan dia buru-buru membantu Liu Fengnian ke ruang belakang. Mie gorengnya enak. Aku sudah lama tidak memakannya. Jangan bilang, aku sangat ingin memakannya. Adegan bahagia ini membuat semua orang tertawa. Begitu saja, sekitar pukul 4, banyak orang yang makan bersama Chen Feng. Sarapan agak awal, makan malam agak terlambat, dan makanannya bukan ikan atau unggas. Bahkan Wang Xinyao, seorang pecinta kuliner, tidak tertarik untuk makan dan menguap di meja makan. Setelah makan, pengurus rumah tangga keluarga Liu mengatur agar Zhang Xinyan, Ruan Qingqiu dan Wang Xinyao pergi ke ruang tamu. Liu Jingbai hendak menyeret Chen Feng ke kamar kerjanya, tetapi tanpa diduga, Chen Feng diseret ke ruang konferensi oleh kakeknya, dan dia segera merasa sedikit menyesal. Di ruang konferensi besar, Chen Feng meletakkan kakinya di atas meja, menyalakan rokok Cina, dan menghirupnya. Setiap kali dia menjalankan misi, yang paling membuatnya menderita adalah terkadang dia tidak bisa merokok. Kali ini dia berpura-pura bisu, seperti pecandu narkoba. Tidak,
Saya mengambil kesempatan dan mencicipinya dengan lesat. Ada Qiao An, Liu Fengyan dan Li Kuan di ruang konferensi, tapi Li Tongzu adalah satu-satunya orang malang yang berjongkok di luar ruang konferensi. Tidak mungkin, levelnya tidak cukup, dan saya tidak bisa duduk di meja depan. Semua orang di ruang konferensi, seperti Chen Feng, mengucapkan kata-kata mereka. Untuk sesaat, seluruh ruang konferensi dipenuhi asap, seperti negeri dongeng. Chen Feng yang pertama berbicara, Tuan Liu, saya harus mengkritik Anda kali ini. Bagaimana Anda bisa membiarkan Jingbai pergi ke Jepang? Anda tahu bahwa saya sedang melakukan tugas yang sangat penting, dan bahayanya tidak dapat diprediksi. Jika Jingbai di sana ada yang salah, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada keluarga Liu Anda? Mengenai teguran Chen Feng, Liu Fengyan langsung menerimanya dan juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata, ini salahku. Aku menguncinya di kamar. Siapa yang tahu bahwa ninja Jepang diam-diam membawa Jingbai pergi? Aku telah menyebabkan masalah bagimu kali ini. Aku akan memeriksanya. Namun, nasib baik dan kemalangan bergantung satu sama lain. Jingbai menurunkan cucu ipar untukku kali ini, yang bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga, haha. Dengan Chen Feng sebagai cucu iparnya, dia sangat bahagia. Jika Chen Feng berkembang dengan baik, dia pasti bisa membawa keluarga Liu ke level yang lebih tinggi. Chen Feng tidak bisa berkata-kata dan dengan cepat mengganti topik. Dia menyipitkan mata dan berkata, saya melihat Anda semua dalam suasana hati yang baik. Apakah Anda memiliki petunjuk tentang promosi Tuan Li? Setelah keluar begitu lama, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa pengangkatannya sudah diumumkan, tapi setidaknya beritanya sudah pasti terungkap. Li Kuan mengangguk dan berkata, ya, banyak orang yang keberatan pada awalnya dan merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat, tetapi Tuan Su menggunakan beberapa cara yang menggelegar untuk menekan keberatan tersebut. Baru-baru ini, para petinggi mulai menyepuh saya dan menuduh saya telah membuat beberapa klaim palsu, tetapi singkatnya, tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak terduga. Chen Feng mengambil kepulan asap terakhir dan mematikan puntung rokok langsung di meja konferensi. Kemudian dia menyalakannya, menyesapnya, menggantungkannya di sudut mulutnya, dan berkata, langkah yang kamu ambil ini memang agak besar, dan belum ada presidennya, jadi lebih sulit untuk dioperasikan, tapi sekarang semuanya harus dilakukan. Hampir sama. Terus terang, apakah Anda bisa naik atau tidak tergantung pada apakah latar belakangnya keras atau tidak. Latar belakangnya cukup kuat, dan bahkan hal-hal mustahil pun diatur dengan baik untuk Anda. Hanya saja Anda perlu melakukan pekerjaan yang lebih dangkal. Misalnya, memberi Li Kuanan ketenaran palsu, melakukan beberapa perbuatan, dan melakukan publisitas. Tidak, status saya tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan saya menjadi memenuhi syarat meskipun saya tidak memenuhi syarat. Liu Fengyan berkata dengan gembira, ketika debu mereda, seluruh Qinzi akan dianggap menjadi satu. Bahkan jika itu adalah kompleks nomor 6. Chen Feng, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja di masa depan, Anda akan tetap memiliki keluarga. Dia dan Li akan sendirian. Mata air bergerak ke arah ini, yang melambangkan langit Qinzi. Tentu saja, inti dari dunia ini adalah Chen Feng. Karena tidak ada masalah besar dengan masalah ini, Chen Feng merasa lega dan mengingatkan, Provinsi Qin dipercayakan kepada Anda sebagian besar karena karakter dan kemampuan Anda untuk membawa kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Ingat sekarang, Anda tidak dapat membentuk kelompok untuk menjadi kaisar setempat, atau menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, jika tidak, seseorang akan selalu menjatuhkan Anda. Tim kepemimpinan yang baik seringkali dapat menentukan indeks kebahagiaan masyarakat di suatu tempat. Alasan mengapa Li Kuan diminta mengalah adalah karena Li Kuan adalah seorang lelaki tua yang jujur dan teliti. Orang seperti itu setidaknya tidak akan merugikan masyarakat Provinsi Qin, dan mungkin akan sangat meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Qin. Seringkali perkataan dan tindakan bos setingkat Li Kuan cenderung mempengaruhi kehidupan orang-orang biasa di seluruh Provinsi Qin. Ini tidak berlebihan, tidak diragukan lagi. Jangan khawatir, orang gila. Li Kuan mengangguk, merasa sangat senang karena orang gila Chen bisa mengatakan hal seperti itu. Karena di dalam hatinya, ia juga bertekad untuk memberi manfaat bagi masyarakat di suatu tempat. Chen Feng sangat senang karena situasi Qinzi akhirnya terselesaikan. Dia tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dari tangannya, menyerahkannya kepada Qiao An dan berkata, tugas Lou Yuji menggunakan metode penyamaran untuk menggantikan bos disebut tugas menggantikan dewa. Ini adalah daftar tugas menggantikan dewa. Itu berisi semua nama bos besar yang perlu diganti secara diam-diam.
Selain 2 yang saya selamatkan di Sinan, ada juga 5 yang dikirim kembali dari Jepang, total 7. 5 sisanya belum boleh dipindahkan. Ketua tim Kiao, Anda mungkin tidak bisa istirahat. Kita harus memanfaatkan waktu dan segera melakukan pengerahan penuh untuk menangkap semua bos palsu ini. Cobalah menjaga kerahasiaan masalah ini dan jangan biarkan angin menyebar. Kiao An mengambil kertas itu dan melihat daftar di atasnya, ekspresinya berubah drastis. Beberapa orang di sini menduduki posisi penting dan berstatus luar biasa. Jika tugas mengganti dewa benar-benar berhasil dan semua orang ini diganti, akibatnya akan menjadi bencana. Bab 594. Kiao An dengan hati-hati menyimpan kertas itu dengan ekspresi serius. Dia harus menghubungi dekan secepatnya mengenai masalah ini untuk menangkap semua penjahat tersebut. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kali ini misinya selesai, dekanmu harus mengingatku apapun yang terjadi. Aku hampir dipukuli sampai mati ketika aku keluar kali ini. Kesulitan yang terlibat sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang luar. Kiao An tampak santai, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, dekan sadar bahwa kontribusi Anda tidak akan dikuburkan. Sejujurnya, kontribusi Chen Feng kali ini sangat besar. Jika bukan karena status khusus Chen Feng, tidak akan berlebihan jika menghadiahkannya medali nasional tertentu. Itu adalah 7 tokoh besar Tiongkok yang terselamatkan. Chen Feng menghela nafas lagi dan berkata, sejujurnya, misi ini tidak memuaskan. Pada akhirnya, saya masih belum bisa menemukan penggagas misi tersebut, dan saya juga tidak mengerti tujuan dari misi tersebut. Diperkirakan akan sulit mendapatkan jawaban atas pertanyaan paling kritis tersebut dalam waktu singkat. Bukankah Shenzong yang memprakarsainya? Kiao An bertanya dengan heran. Untuk waktu yang lama, dia menganggap bahwa dalang di balik kejadian ini adalah Shenzong. Bagaimanapun, identitas Lou Yuji telah dikonfirmasi, dan dia adalah anggota Shenzong. Chen Feng menjelaskan, segalanya tidak sesederhana itu. Anda harus memberitahu dekan Anda dengan jelas bahwa ada tangan hitam di balik layar yang mengendalikan Shenzong dan Huazong untuk menyelesaikan tugas menggantikan dewa. Sederhananya, mereka juga berada di bawah pengaruh Sang Master. Menerima instruksi dari orang lain. Instruksi dari orang lain. Kiao An berkata dengan terkejut, siapa yang dapat memimpin Shenzong dan Huazong pada saat yang sama. Status kedua sekte ini sangat tinggi di negara Jepang. Terutama Shenzong yang memiliki sifat religius dan memiliki banyak penganut. Sungguh sulit dipercaya bahwa dua sekte seperti itu akan mematuhi perintah orang lain pada saat yang bersamaan. Chen Feng berkata, ini sekarang sudah dikonfirmasi. Jangan terlalu terkejut. Izinkan saya memberitahu Anda, dekan, bahwa ketika menyelidiki masalah dalang di balik layar, Anda harus berhati-hati agar tidak membuat ular waspada. Oleh cara, Anda bisa mulai dengan daftar yang saya berikan kepada Anda. 12 orang telah menyelidiki mengapa pihak lain memilih 12 orang ini. Kedua-belas orang ini pasti memiliki kesamaan. Jika poin itu dapat ditemukan, setengah dari masalah akan terpecahkan. Alasan pengingat seperti itu bukan hanya karena khawatir akan memperingatkan musuh, sangat sederhana. Lagi pula, dilihat dari perkataan Jinguji Yongye saat itu, pria di balik layar adalah sosok yang luar biasa. Karena saking besarnya, bisa jadi tangan dan matanya bisa sampai ke langit, jika orang tersebut waspada bisa membawa bencana. Oleh karena itu harus hati-hati dalam mengeceknya, kalau 12 orang itu pasti ada kesamaannya, tapi mungkin tidak mudah untuk mengeceknya. Kiao An mengerutkan kening dan mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Chen Feng mengambil selembar kertas lain, membentangkannya dan berkata kepada Kiao An, Ketua Tim Kiao, Kompleks 0. 6 Anda memiliki kekuatan supernatural yang besar. Tolong bantu saya dan carikan pola ini untuk saya. Di atas kertas adalah gambar tangan dengan 2 kata di atasnya, petugas kaisar. Ada juga yang polanya aneh, berbentuk kuncup. Gambar ini digambar oleh Chen Feng di waktu senggangnya. Lukisan itu persis dengan pola di dada Jinguji Eye. Saat itu, Jinguji Yongye menunjukkan pola ini kepadanya, itu pasti untuk mengingatkannya akan identitas orang besar. Juga, mengapa ingatanku tumpang tindih dengan pola ini? Semuanya dimulai dengan membuka rahasia pola ini. Kami tidak memiliki petunjuk sekarang, jadi sebaiknya kami menggunakan kekuatan magis yang sangat besar dari Kompleks 0. 6. Mungkin kami dapat menemukan beberapa petunjuk. Kiao An mengambil pola itu dan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, tapi masih menggelengkan kepalanya. Dia berjanji pada Chen Feng, ayo lakukan ini. Ketika saya kembali ke Kompleks 0. 6, saya akan meminta seseorang untuk memeriksa pola ini.
Jika ada petunjuk, saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Terima kasih kalau begitu. Dia berkata terima kasih. Pertemuan beberapa orang dianggap selesai. Li Tongzu, yang berada di luar pintu, berdiri ketika melihat 3 orang keluar. Meskipun dia terlihat sedikit rendah hati, ada senyuman anggun di wajahnya. Melihat hal ini, Chen Feng menjelaskan, Li Tua, beberapa hal yang baru saja kita bicarakan relatif rahasia, jadi tidak masalah jika Anda harus menunggu lama di sini. Orang yang rendah hati cenderung sensitif, jadi memang demikian. Lebih baik menghibur Li Tongzu agar dia tidak marah. Orang gila, kamu kehilangan kontak ketika mengatakan ini. Li Tongzu tampak tegak, dan apa yang dia katakan membuat orang secara naluriah mempercayainya untuk pertama kalinya. Dan dia tahu betul bahwa yang dia andalkan saat ini hanyalah Chen Feng. Promosi personel di paruh kedua tahun ini hanyalah beberapa patah kata dari orang-orang ini. Karena itu, jangankan duduk di luar, ia juga rela berlutut dan menunggu di luar. Chen Feng mengangguk, berbalik dan berkata kepada Liu Fengnian, Tuan Liu, rumah Anda sangat besar, harus ada kamar tamu tambahan. Berikan 1 kamar kepada Direktur Li dan biarkan Direktur Li beristirahat. Dia sudah lelah sejak lama. Kami memiliki 1 kamar untuk Tuan Li dan 1 kamar untuk Ketua Tim Kiao. Hanya ada 1 kamar tersisa, jadi berikan kepada Direktur Li. Liu Fengnian berkata sambil tersenyum, dan matanya yang tersenyum penuh arti. Li Tongzu tidak mengerti maksud Liu Fengnian. Beraninya dia meminta kamar terakhir. Dia buru-buru berkata, tidak, karena hanya ada 1 kamar tamu yang tersisa, sebaiknya aku kembali dulu. Orang gila itu lelah, jadi biarkan dia istirahat. Kalian yang tidak memiliki penglihatan, ikuti aku dan pergi ke kamar tamu untuk tidur. Li Kuan berjalan melewati Li Tongzu dengan wajah datar dan memarahinya. Li Tongzu berkeringat dingin melihat Liu Fengnian yang tersenyum, pikirannya melintas dan dia segera mengerti. Dia mengutuk dirinya sendiri karena bodoh dan buru-buru mengikuti Li Kuan dan pergi. Kamu tahu di mana kamar Jingbai, pergilah ke sana sendiri. Liu Fengnian berkata sambil tersenyum, lalu pergi bersama Qiao An. Melihat orang-orang pergi, Chen Feng menghela nafas dan naik ke atas. Apa ini banyak orang mendorongnya menuju kamar Jingbai? Dengan cedera ini, dia tidak bisa menambahkan cicit ke dalam keluarga Liu, yang membuat orang-orang tua ini bahagia. Di kamar Liu Jingbai, lampu menyala dan pintu terbuka. Jelas sekali, itu khusus disediakan untuk Chen Feng. Chen Feng masuk, dan aroma menyegarkan tiba-tiba mencapai hidungnya. Dekorasi merah jambu menggambarkan hati kekanak-kanakan jauh di dalam diri Liu Jingbai. Saudara Chen. Sambil melihat sekeliling, Liu Jingbai tiba-tiba melompat keluar dari balik pintu, ingin mengejutkan Chen Feng. Chen Feng tampak acuh tak acuh dan tidak takut sama sekali. Melihat mata Liu Jingbai yang sedikit kecewa, busur refleksnya tiba-tiba memanjang selama 12 detik. Dia membuat gerakan ketakutan, melompat mundur, dan berkata sambil tersenyum, wow, kamu membuatku takut. Aktingnya terlalu berlebihan. Hal yang berlebihan membuat Liu Jingbai tiba-tiba tertawa. Liu Jingbai menunjukkan kebaikannya sebagai tuan tanah dan membawakan air cuci kaki untuk Chen Feng dan menyiapkan 1 set piyama krayon Shinchan yang sangat lucu. Dengan selimut merah muda lembut menutupi tubuhnya, Liu Jingbai tiba-tiba berbalik ke samping, meraih tangan Chen Feng, dan bersandar di tubuh Chen Feng. Saudara Chen, selamat malam. Pada saat ini, Liu Jingbai benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan. Selamat malam. Chen Feng merasa sedikit tidak nyaman, tempat tidurnya terlalu empuk dan dia tidak bisa tidur. Selain itu, dada Jingbai sangat lembut di lengannya, membuatnya semakin sulit untuk tidur. Bab 595. Chen Feng dan Liu Jingbai tidur sampai tengah hari, anehnya mereka bangun di waktu yang sama. Pemahaman diam-diam yang tiba-tiba ini membuat hangatnya sinar matahari tiba-tiba menghangatkan hatiku. Hari yang indah mungkin dimulai dari saat aku membuka mata dan melihatmu. Keduanya menyikat gigi dan mencuci muka bersama, pergi ke restoran bersama, dan makan makanan Prancis yang disiapkan dengan cermat oleh koki top kediaman keluarga Liu. Adegan cinta yang tak tertandingi ini membuat Liu Jianyun dan Liu Fengnian sangat bahagia. Liu Fengnian, khususnya, sebenarnya bertanya tentang pernikahan mereka dan mendapat perhatian besar dari Chen Feng. Karena Chen Feng terluka, Liu Jingbai membawa Chen Feng ke rumah sakit pada sore hari dan secara pribadi mengganti obat Chen Feng. Selama 3 hari berturut-turut, Chen Feng seperti paman baru, makan, minum dan bersenang-senang di rumah Liu Jingbai. Bermain bersama Liu Fengnian, dan ajari Liu Jianyun, ayah mertua, cara menjadi pejabat.
Dia dan Liu Qingqi juga bermain biliar selama beberapa hari di ruang hiburan di lantai basement. Sihir buger Chen Feng muncul kembali dan menyiksa Liu Qingqi secara brutal. Pada akhirnya, itu berkembang ke titik di mana dia mengalahkan Liu Qingqi 8-0 dengan satu tangan. Hati tuan muda Liu Qingqi yang merasa benar sendiri diinjak-injak oleh Chen Feng. Selain bersenang-senang bersama keluarga Liu di siang hari, di malam hari saya hanya perlu menghabiskan waktu bersama Liu Jingbai. Dari awal pertarungan fisik antara keduanya, pada akhirnya berkembang menjadi pertarungan gila antara kau dan aku. Tetapi karena luka-luka Chen Feng, dia harus menanggungnya setiap kali api berada pada titik terkuatnya. Dan setiap orang yang menuangkan air dingin adalah Chen gila. Ini bukanlah hal yang manusiawi untuk dilakukan. Chen Feng melakukannya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, Liu Jingbai sudah menebaknya di dalam hatinya. Saudara Chen, yang maha kuasa, mungkin tidak pandai dalam aspek itu. Ini merupakan pukulan besar bagi seorang pria, demi menjaga martabat Chen Feng, dia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas dan hanya melakukannya langsung pada intinya setiap saat. Diam-diam, dia meminta resep dan meminum obat di klinik pengobatan Tiongkok di rumah sakit. Setelah menipu Chen Feng agar meminumnya pada malam ketiga. Kemudian, itu adalah malam yang gila yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Chen Feng pada awalnya adalah binatang buas, tetapi dengan kekuatan pengobatan, dia mampu mencapai puncaknya dalam semalam. Keesokan paginya, Liu Jingbai menatap Chen Feng dengan bodoh, hampir menangis. Memikirkan kegilaan tadi malam, dia merinding di sekujur tubuhnya. Saya juga sepenuhnya memahami bahwa Chen Feng adalah pria tanpa cacat fisik. Dan dia juga benar-benar merasakan kegembiraan luar biasa yang tak terlukiskan sebagai seorang wanita. Setelah mengganti obat di sore hari, Chen Feng berkata kepada Liu Jingbai, "Jingbai, saya tidak akan kembali ke rumah keluarga Liu malam ini. Saya ingin kembali menemui gadis Wang Xinyao." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Liu Jingbai pahami, Chen Feng merindukan Sang Xinyan. Selama beberapa hari terakhir ini membuatnya sangat puas, meski enggan melepaskannya, ia tetap setuju dengan bermartabat. Dia mengerti bahwa Chen Feng bukan miliknya sendiri. Chen Feng tidak langsung kembali ke komunitas Linyai, tetapi terlebih dahulu kembali ke desa di kota dan menemukan Dayong. Dayong masih tinggal di rumah kontrakan itu, dan orang baru disambut di sini. Itu adalah Yang Yani. Yang Yani menyewa rumah tempat tinggal Wang Xinyao. Dan memulai hidup baru, bekerja di grup Junlin cabang Qinxi. Saya bekerja di profesi lama saya, akuntansi. Yang Yani pergi bekerja pada sore hari dan tidak ada di sana. Chen Feng dan Dayong sedang duduk di tempat tidur kanopi di rumah sewaan, minum bir dan merokok. Chen Feng bertanya sambil tersenyum, "Dayong, apa kabar? Apakah kamu memenangkannya?" Kemenangan ini secara alami mengacu pada hubungan antara Dayong dan Yang Yani. "Saya tidak berani mengatakannya, tunggu sebentar." Dayong mengambil bir dan meneguknya 2 kali. Meski terlihat tenang di permukaan, masih ada warna terang yang agak rumit di matanya. Chen Feng bersandar ke dinding, mengayunkan jari kakinya, dan berkata, "Kamu harus melakukan ini secepat mungkin. Jika dia tertarik pada pria tampan saat dia sedang bekerja, kamu akan menyesalinya." Yang Yani cantik. Pasti ada banyak orang yang mengejarnya. Setelah mendengar ini, Dayong meneguk anggur lagi. Jelas sekali, dia juga sedikit khawatir Yang Yani akan direnggut. Dia mencengkeram botol anggur erat-erat di tangan kanannya dan tiba-tiba berkata, "Saya akan memberitahunya malam ini bahwa jika dia bersedia, saya akan baik padanya sepanjang hidup saya. Jika tidak, jadilah teman saja." "Oke, saya mendukung itu." "Kamu." Chen Feng mengambil botol anggur dan menyentuhnya dengan Dayong. Meskipun Dayong cacat, dia jelas merupakan pria yang dapat diandalkan dan baik. Jika Anda benar-benar bisa berpadu dengan Yang Yani, itu akan menjadi pasangan yang cocok di surga. Gila, sekarang keluarga semua saudara kita sudah sepakat untuk pergi ke Yanjing untuk meminta penjelasan. Kapan kita akan pergi ke Yanjing? Tiba-tiba Dayong bertanya. Chen Feng segera menenangkan diri dan berkata dengan pandangan jauh, "Saya khawatir saya harus menundanya untuk sementara waktu. Saya awalnya berpikir bahwa perjalanan ke negara Jepang ini akan dapat mengetahui seluk-beluk insiden Tianshui. Tetapi sekarang tampaknya itu masih saya. Saya sangat naif. Masalah ini sangat rumit, lebih rumit dari yang saya kira. Hingga saat ini, saya masih belum mengetahui apa yang terjadi di Pulau Luoshan. Saya hanya mengetahui bahwa hal-hal ini ada hubungannya dengan pria besar misterius." "Itu ada hubungannya.
Tapi aku masih belum tahu siapa tokoh besar ini. Jadi aku tidak bisa membawa orang ke Yanjing dengan gegabah untuk saat ini. Belum lagi bahwa saya tidak dapat mencari keadilan bagi saudara-saudara saya jika saya pergi ke sana, atau saya mungkin menakut-nakuti orang lain dan menyakiti anggota keluarga saudara-saudara saya. Awalnya saya mengira masalah Lou Yuji sudah selesai, dan beberapa detail insiden Tianshui akan lebih jelas lagi. Atau kurang tahu. Sekarang sepertinya dia terlalu terburu-buru. Namun kini dia sudah tenang dan merencanakan segalanya dalam jangka panjang. Mengerti. Dayong tidak banyak bicara, dia hanya sangat mempercayai Chen Feng. Chen Feng berkata untuk menunggu, lalu tunggu. Tapi sejujurnya, dia sedikit cemas. Jika insiden Tianshui tidak terselesaikan, simpul di hatinya tidak akan terlepas. Jangan khawatir, begitu ada terobosan, saya akan membawa Anda dan keluarga saudara-saudara lainnya ke Yanjing sesegera mungkin untuk mencari keadilan dan membiarkan kebenaran insiden Tianshui diumumkan ke publik. Setelah mengatakan ini, Chen Feng meminum semua sisa bir dalam satu tegukan. Dia lebih cemas dari siapapun, tapi dia harus lebih tenang dari siapapun. Demi dirinya sendiri, terlebih lagi demi saudara-saudaranya yang meninggal setelah mengobrol dengan Dayong hingga hampir pukul 4, Chen Feng pergi. Pasar sayur-sayuran di Chengbei, sebelah utara desa dalam kota, adalah pasar grosir sayur-sayuran, barang-barangnya sangat murah dan segar. Zhang Xinyan mungkin marah karena dia tidak kembali ke komunitas Linye dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya bisa menjadi koki dan membujuk wanitanya sendiri. Setelah memilih dengan cermat dan melakukan tawar-menawar dengan banyak bibi, Chen Feng mencapai hasil yang luar biasa dan membeli banyak sayuran. Ada ikan, udang, sayap ayam dan iga, dengan kedua tangan penuh tas besar dan kecil. Setelah kembali ke komunitas Linye, ia langsung menuju dapur dan mulai sibuk. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.